Belut memang salah satu spesies ikan yang tidak disukai, karena kebanyakan dari masyarakat merasa geli ya kalau memegangnya. Namun setelah mereka mulai mengetahui manfaat dan juga keuntungan mengkonsumsi belut, jadi permintaan belut menjadi meningkat drastis. Meski demikian, banyak dari para petani yang bahkan mengeluhkan tidak mampu untuk menangkal permintaan masyarakat ini. Padahal cukup mudah loh jika kalian memiliki minat yang niat mencoba budidaya belut ini. Dengan tahu seperti apa caranya? Kalian ingin tahu? Langsung saja yuk. Ini dia, cara budidaya belut untuk pemula. Langkah awal. Sebelum pada akhirnya memutuskan untuk membudidayakan belut, maka langkah awal yang wajib kalian perhatikan yaitu pemilihan metode yang akan digunakan untuk membudidayakan belut itu sendiri. Ada banyak langkah yang bisa kalian lakukan di sini. Pada umumnya, masyarakat tahu jika budidaya belut hanya dengan menggunakan media lumpur. Maka dari itu banyak yang langsung enggan untuk mencobanya, lantaran terlihat sangat kotor dan juga butuh lokasi yang tidak biasa. Namun seiring berkembangnya zaman, ada banyak metode baru yang dapat digunakan untuk budidaya belut. Salah satu diantaranya yaitu dengan cara menggunakan media kolam terpal, kolam beton, dan lainnya. Seperti halnya membudidayakan ikan jenis lainnya. Jadi dengan menggunakan media kolam ini, maka akan mempermudah kalian semua untuk dapat melihat perkembangan belut dari waktu ke waktu. Karena tidak perlu menyangkalnya dari lumpur seperti dulunya. Nah, sudah mulai penasaran bagaimana langkahnya? Yuk, belajar bersama dengan Mimin hanya di video kali ini. Media budidaya. Melakukan persiapan alangkah lebih awalnya dilakukan untuk memulai usaha budidaya belut, yaitu kolam pembesaran. Biasanya kolam yang digunakan adalah kolam yang berjenis kolam terpal maupun kolam permanen dari semen. Kolam air jernih ini dapat meminimalisir pemborosan tempat. Hal itu karena ukuran kolam yang tidak terlalu besar bisa menampung banyak bibit jika dibandingkan dengan kolam lumpur. Jika Anda akan menggunakan kolam dengan air jernih, maka harus dibuat sebuah sirkulasi air yang baik. Hal itu agar bisa mengatur kadar pH di dalam air yang pastinya akan terganggu karena adanya pengeluaran lendir dari tubuh belut. Sirkulasi yang bagus akan membuat kadar oksigen di dalam kolam menjadi stabil dan air tetap jernih. Memperhatikan tempat. Sebelum pada akhirnya kalian memutuskan untuk budidaya belut di rumah, kalian harus pahami terlebih dahulu sistem apa yang digunakan pada proses pembudidayaannya ini. Karena banyak sekali metode yang dapat kalian pilih untuk memulai budidaya belut itu sendiri. Seperti halnya menggunakan lumpur, menggunakan sistem air bersih, atau juga bahkan menggunakan kolam terpal. Namun untuk kali ini, Mimin akan mengajak kalian untuk mempelajari proses budidaya belut menggunakan kolam terpal. Karena menurut para petani yang sudah berpengalaman, penggunaan kolam terpal sendiri jauh lebih efektif jika harus dibandingkan dengan menggunakan sistem lainnya. Namun diperhatikan lagi jika kalian harus menyiapkan terlebih dahulu tempat dan air untuk memulai budidayanya. Penggunaan kolam air jernih jauh lebih meminimalisir pemborosan tempat. Hal ini karena kolam terpal sendiri tidak memiliki ukuran yang sangat besar. Namun meski demikian, jangan salah, di mana kolam terpal ini mampu untuk menampung banyak bibit belut yang akan kalian budidayakan. Memperhatikan sirkulasi air.
Tidak hanya memperhatikan lokasi atau tempat yang akan digunakan sebagai kolam ya sahabat, namun kalian juga harus memperhatikan sirkulasi air jika memilih menggunakan kolam air jernih atau kolam terpal. Sirkulasi air yang sangat baik dapat mengatur kadar pH dalam air kolam yang nantinya akan terganggu dengan sendirinya oleh lendir yang dikeluarkan oleh tubuh belut. Sirkulasi yang baik dengan benar juga akan membuat kadar oksigen yang ada di dalam kolam akan menjadi lebih stabil lagi dan air tetap dalam keadaan yang jernih dan bersih. Pemilihan bibit belut. Pemilihan bibit belut nantinya akan menentukan hasil dari panen. Jadi Anda harus mendapatkan bibit yang berkualitas dan unggul. Berikut beberapa ketentuan dalam pemilihan bibit. Pilihlah bibit yang tidak ada bekas luka dan kondisi belut yang lincah. Hindari bibit belut yang didapat secara alami, karena akan menimbulkan bekas luka seperti cara penangkapan dengan metode setrum, berburu di dalam lumpur sawah dan sungai. Inilah mengapa Anda harus lebih teliti dalam memilih dan membeli bibit belut. Bibit yang sehat tentunya berpotensi untuk berkembang secara maksimal. Ukuran bibit setidaknya harus merata atau sama besar. Tingkatan kanibalisme bisa diminimalisir dengan cara memilih ukuran bibit yang sama besar. Selain adanya kanibalisme, pemberian pakan tentunya juga tidak akan merata jika Anda mencampurkan bibit yang kecil dengan bibit yang besar di satu kolam yang sama. Penebaran bibit belut. Cara budidaya belut tanpa lumpur ini dalam penebaran benihnya dapat lebih banyak. Hal ini jika dibandingkan dengan cara budidaya belut secara konvensional atau menggunakan lumpur. Pemberian pakan teratur. Pemberian pakan bagi peternak belut khususnya untuk pemula adalah dengan pemberian makan secara teratur. Hal ini sangat penting bagi tumbuh kembangnya belut. Pemberian pakan yang tepat akan menyebabkan keberhasilan dari budidaya belut akan lebih optimal. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Anda bisa memberikan beberapa jenis pakan alami seperti limbah ikan, bekicot, sisa cincangan dari daging ayam maupun pelet. Biasanya pakan akan diberikan secara berkala, 3-4 kali sehari. Semakin besar dan semakin berumur bibit, maka jumlah pakan akan lebih sedikit. Perawatan belut. Rawatlah belut dengan seksama, perhatikan kualitas air, pemberian pakan secara teratur serta sesuai dengan takaran agar tidak menimbulkan air yang cepat kotor dan sifat kanibalisme belut. Perlu diketahui kebiasaan belut yang mengalami penyakit, yaitu ditandai dengan belut terus bergerak pada siang hari dan aktif menyerang belut lainnya. Belut adalah binatang yang mengeluarkan lendir. Hal ini dikarenakan mekanisme tubuh untuk melindungi dirinya yang terbilang sensitif. Lendir yang keluar dari belut ini secara terus-menerus dapat mempengaruhi tingkat keasaman air atau pH air di kolam. Sehingga ketika air kolam mencapai ambang batas pH 7, maka air harus segera dinetralkan atau segera disirkulasi. Maka dari itu media budidaya belut harus dilengkapi dengan sirkulasi air yang memadai. Panen ternak belut. Proses pemanenan belut sebenarnya tidak memiliki takaran dan masa panen, karena mau sekecil apapun belut tetap bisa dinikmati dan bergizi tinggi. Namun agar panen yang didapati dalam jumlah maksimal, maka bisa melakukan panen setelah 3 hingga 4 bulan masa pemeliharaan.